Apa sih kalian ngomong tentang sholat di Az-Zaitun, Idul Fitri di Az-Zaitun? Lu mau ngomong apa? Emang nggak sah? Hukum Islam belum berlaku atas bangsa Indonesia, nggak usah ngomong, nggak usah bicara, nggak usah debat agama, nggak usah bicara tentang hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaku-ngaku Majelis Ulama Indonesia. Ulama di mana? Hukumnya di mana? Hukum Islam belum berlaku, sholat tidak perlu. Sholat-sholat yang diadakan di Zaitun itu ya hanya sekedar latihan sholat sebelum hukum Islam berlaku. Sholat yang diadakan di Zaitun itu ya hanya sekedar latihan sholat sebelum hukum Islam berlaku. Sholat yang diadakan di Zaitun itu ya hanya sekedar latihan sholat sebelum hukum Islam berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pilah. Bertemu kembali dengan Panji Islam Media. Iya sahabat, kali ini kita akan mereaksi video singkat daripada Udin ya, Udin Sapi Udin gitu. Dimana mengatakan ini dalam judul videonya ya, Zaitun dibubarkan, langkahi dulu mayat gue. Emang siapa lu, Din? Gitu loh. Namun yang penting ini sahabat, ketika ada pernyataan yang pertama bahwa dikatakan di Az-Zaitun ini sholat itu nggak penting, berarti Az-Zaitun itu sudah menyimpang daripada ajaran agama Islam. Karena dalam agama Islam adalah sholat yang paling utama, gitu loh. Sholat adalah hal yang penting. Terus kalau dikatakan sholat di Indonesia ini tidak penting atau belum berlaku karena hukum di Indonesia belum hukum Islam. Indonesia adalah negara dengan penuh agama, dengan penuh beraneka ragam agama. Ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan, ya, Islam. Semua ada di Indonesia dan tidak bisa memberlakukan agama atau tidak bisa memberlakukan hukum syariat Islam. Walaupun ada di sebagian wilayah di Indonesia yang memberlakukan syariat Islam. Contoh di Banda Aceh, itu perlakuannya syariat Islam. Tapi kalau kewajiban sholat, anak usia 7 tahun pun sudah diajarkan wajib untuk sholat. Ini kok belum wajib sholat karena Indonesia belum menganut hukum Islam? Pemahaman yang gombal gambul kalau gitu, Udin. Kita lanjut lagi sahabat. Sebelum negara Islam berdiri, yang ada negara Pancasila, hukum Undang-Undang Dasar 45. Di mana kalian Islam? Itu Islam. Islam itu negara Islam, umat Islam, hukum Islam. Itu baru Islam. Udin. Yang namanya Islam itu tidak hanya mengacu kepada itu saja, Din. Yang namanya Islam itu sudah menyatakan diri bersyahadat, meyakini dengan pasti sepenuh hati, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia sudah menjadi seorang Muslim. Dia sudah menjadi seorang Islam. Ya, dia sudah beragama Islam maksud saya. Tidak perlu misalkan harus di negaranya negara Islam, hukumnya hukum Islam, syariatnya Islam, penduduknya Islam, baru itu dikatakan Islam. Bukan seperti itu, Din. Yang dikatakan Islam itu saling menyelamatkan satu sama lain. Itu dikatakan Islam. Oh, ini kok anak kayak gini ya? Ngaco. Bener-bener ngaco ini. Kalaupun Indonesia belum melaksanakan syariat Islam, belum melaksanakan hukum Islam, bukan berarti orang Indonesia bukan beragama Islam. Coba omongan Anda ini, bener-bener deh.
sudah error nih. Error, benar-benar error ini. Error. Allah mau ngatur-ngatur Panji Gumilang. Enak aja. Itu dia atur soft sholat pakai jas. Nggak pakai celana kolor kayak kalian itu. Masa ke masjid nggak pakai celana dalam. Karena takut celana dalamnya bekas kencing. Biarin aja. Bekas kencing nggak batal kok. Fatwa saya, kencing di celana asal tidak membasahi lantai, tidak batal wudunya. Ini dia fatwa yang gombal-gambul daripada sapi gembul ya. Sahabat Pila dimanapun sahabat Pila berada, ketika kita melakukan ibadah sholat, kita tahu bahwa syarat sahnya sholat adalah suci. Suci apa? Suci tempatnya, suci badannya, suci pakaiannya ya. Tapi kalaupun kita dalam keadaan terdesak, terpepet, gimana? Ya tidak jadi masalah, itu ada rukhsah, ada keringanan. Sedangkan kencing itu termasuk hadas kecil, bukan hadas besar, dan bisa disucikan kembali melalui air wudhu. Itu menghilangkan atau mengembalikan kesuciannya sendiri dengan apa? Dengan cara wudhu. Nah, wudhu sendiri batal karena itu tadi yang membatalkan wudhu apa saja? Tidur, kencing, pup, ya. Itu yang batal wudhu. Pandang seenak jidatmu yang, waduh, patwa dari Hong Kong, bener-bener deh. Jadi teman-teman ya, ketika kita mau melaksanakan sholat, ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbandingan gini, ketika kita mau menghadap seorang pejabat pun, kita akan menggunakan pakaian yang serapi mungkin, sebagus mungkin, sewangi mungkin. Nah, apalagi kita mau menghadap Allah yang menciptakan bumi langit beserta isinya. Masa mau menghadap Allah pencipta alam semesta ini, pencipta kita semua ini, dengan pakaian ala kadarnya? Kan tidak. Tapi bagaimana kalau keadaannya darurat, Bang, gitu. Misalkan dalam perjalanan, dalam keadaan perang, itu gimana? Kita guling-guling di tanah gimana? Dalam keadaan darurat itu ada keringanan, ada rukhsah namanya, gitu loh, untuk melakukan ibadah sholat. Dan sholat ini lagi-lagi bukan sebagai ajang latihan yang tadi dikatakan oleh Udin ya, yang dimana di Az-Zaitun itu sholat 5 waktu itu adalah sholat ajang latihan. Bisa dibayangkan ya, sampai usia 40 tahun bahkan nih Panji Gumilang mungkin sekarang sekitar 80-70 tahun lah ya, sholatnya baru latihan gitu loh. Karena Indonesia belum termasuk negara Islam, jadi sholatnya itu belum diwajibkan. Nauzubillahimin dzalik. Kita lanjut lagi. Wanita boleh khotib Idul Fitri, Idul Adha, khotib Jumat, boleh. Parah. Ampun DJ. Baru pulang dari kelab malam ya? Kalau perlu nanti ada imam sholat jemaah untuk laki-laki semuanya, tapi imamnya perempuan, nggak salah. Ya nggak salah. Yang salah adalah pikiranmu itu, Din, yang harus dibenerin gitu loh, harus direparasi, masukin ICU, suntik mati sekalian. Nanas. Jangan ikutin undang-undang abad ke-7 itu. Lakukan pembaharuan Islam yang lebih jelas lagi di hadapan, supaya kita bisa hidup toleransi dan damai. Maka itulah moto pesantren Az-Zaitun, pusat pendidikan toleransi dan damai. Membangun
Indonesia yang lebih hebat di masa yang akan datang. Kalau Pak Jokowi mau untuk periode ketiga, tanya Panji Gumilang, itu ahlinya. Ahli strategi tipu-tipu juga bisa. Tanya Panji Gumilang, itu ahlinya. Ahli strategi tipu-tipu juga bisa. Tanya Panji Gumilang, itu ahlinya. Ahli strategi tipu-tipu juga bisa. Ya sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, demikian yang dikatakan oleh Sang Udin ya, yang membela mati-matian Az-Zaitun bahwa dikatakan sholat segala macam. Ini membuktikan bahwa Az-Zaitun ini menyimpang daripada ajaran-ajaran agama Islam. Bukan kami loh yang mengatakan, tapi Anda sendiri yang mengatakan. Terus terakhir ada hal lucu, kalau Pak Jokowi mau periode ketiga, tanya Panji Gumilang, karena Panji Gumilang juga ahlinya strategi dan tipu-tipu. Maaf ya, itu bukan kami, bukan dari Panji Islam yang mengatakan bahwa Panji Gumilang ahli strategi dan tipu-tipu, bukan, tapi daripada pernyataan Saifuddin Ibrahim. Demikian sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, reaksi singkat pada kesempatan ini. Namun sebelum ditutup, kita akan menyaksikan pernyataan daripada Ketua Krisis Center NII ya, Ken Setiawan, yang pernah kemarin kita tayangkan beberapa waktu yang lalu. Dari studio kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan yang hilaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya, terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat, rukun Islamnya itu dirubah, syahadatnya dirubah. Jadi di Al-Zaitun perlu diketahui ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah. Lah ini yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santri, kurikulumnya masih Dinas Pendidikan, tapi ada hidden kurikulum, ini yang tidak pernah dipublish.